Oke, selamat datang berjumpa lagi dengan saya Fajar Rahman. Bisa kalian panggil Fajar ya. Saya sebagai fasilitator di sini. Oke, di sesi ini saya akan mengajarkan mengenai pengenalan alat-alat untuk teknisi servis laptop maupun komputer. Oke, saya akan mengenalkan apa itu obeng ya. Nah, jadi obeng itu fungsinya untuk mengencangkan dan juga melonggarkan baut ya. Nah, jadi ada dua obeng. Obeng pertamanya itu obeng plus seperti ini dan juga obeng minus. Nah, untuk obeng plus ini biasanya digunakan untuk mengencangkan dan melonggarkan baut. Nah, kalau obeng minus itu gunanya seperti untuk membongkar ya, selain melepas baut juga bisa untuk membongkar bagian luar dari laptop maupun komputer ya. Jadi kalau bautnya itu sudah dilepas biasanya ada seperti rongga-rongga seperti itu ya. Nah, supaya tidak rusak bagian laptopnya itu bisa kalian ungkit dengan obeng minus ya, supaya badan dari laptop maupun komputer itu bisa aman, supaya tidak terjadi lecet. Jadi itu harus diungkit dengan hati-hati ya, tidak perlu tenaga lebih supaya tidak merusak dari bagian luar komputer maupun laptop ya, supaya tidak mengenai bagian dalam komputer maupun laptop. Jadi untuk obeng sendiri ada beberapa kualitasnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Misalkan semakin hitam di bagian ujungnya itu, maka semakin bagus dari kualitas obengnya ya. Karena tingkat kemahalan atau kualitas suatu obeng itu udah terlihat dari ujungnya ya, berupa baja dan juga campuran magnet. Jadi kalau bajanya itu bagus, maka kikisan dari obengnya itu akan semakin berkurang ya. Jadi makanya ada harga ya, biasanya kata-kata pedagang. Nah, jadi itu juga termasuk ya. Jadi kalau obeng murah itu biasanya harga 16.000 atau maupun 20 itu ya, seperti ini. Tapi ini lumayan sih, ini dibeli 60 ribuan ya. Nah, jadi kita bisa lihat tingkat ujungnya ya. Kenapa bisa obeng itu hitam ya? Karena itu sudah dicampur dengan besi, baja dan juga magnet ya. Jadi supaya baut itu tidak mudah lepas seperti itu. Nah, jadi semakin mahal itu harganya, maka kualitasnya semakin bagus ya. Mungkin Anda sering membeli baut yang misalnya harga 16.000 nih. Nah, kita lihat aja ya, mungkin seminggu yang harga 16.000 itu kalau kalian taruh di luar, biasanya itu akan mudah berkarat ya. Dan juga kalau kalian pakai terus ya untuk mengencangkan atau melonggarkan baut, biasanya ujungnya itu lekas, mudah terkikis, dan daya magnetnya itu semakin berkurang ya. Jadi semakin digunakan itu semakin berkurang ya daya magnetnya juga itu ya, dan juga bentuk dari ujung obeng tersebut. Jadi seperti itu ya, maaf. Jadi kita lanjutkan. Oke, jadi kita lanjutkan di alat kedua ya. Nah, jadi alat kedua itu ini tang pemotong ya. Jadi tang pemotong ini ada untuk yang kabel besar ya. Kabel besar itu biasanya di baterainya ya, atau di penyimpanan dayanya. Lagi. Oke, jadi kita lanjut ke alat kedua yang berupa tang potong ya. Jadi ada dua ya.
Nah, jadi kalau tang besar ini biasanya untuk kabel yang besar ya, biasanya digunakan di adapter. Nah, dan yang kedua itu bisa yang kecil ya, tang potong. Nah, jadi ini untuk memotong kabel ya, untuk mengganti kabel dari colokan laptop maupun komputer. Jadi biasanya digunakan ya yang kalau kecil ini untuk kabel tunggal maupun kabel serabut ya, supaya serabut dari tembaganya itu tidak terpotong ya. Nah, kan ribet kalau pakai tang besar seperti ini ya untuk memotong kabel serabut ya. Ditakutkan nanti ada beberapa bagian dari tembaga dari kabel serabut tersebut terpotong, jadi ada kemungkinan rusak atau kurang maksimal sudah dari kabel tersebut ya, makanya digunakan yang ini. Dan juga tang potong seperti ini biasanya digunakan di timah tembaga ya. Kalau biasanya kita akan melakukan solder ya atau perekatan pada bagian komputer atau bagian laptop ya, pada bagian motherboard atau hal sebagainya ya. Biasanya digunakan di motherboardnya ya, atau komponen di dalam hardware komputer maupun laptop seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke ini, pinset. Jadi pinset ini alat penjepit ya untuk komponen-komponen kecil di bagian laptop maupun komputer ya. Bisa jadi itu baut atau microchip atau bagian-bagian yang sulit dijangkau atau menggunakan tangan manusia ya. Nah, jadi untuk cara pakainya seperti ini ya. Barang dijepitkan seperti ini ya, maka akan terangkat seperti ini. Nah, fungsinya apa? Jadi fungsinya itu untuk menjepitkan barang kecil seperti ini, atau sebagai tangan kedua ya, untuk hal seperti mensolder apa. Kan kalau pakai tangan seperti tangan kita normal seperti ini akan sulit ya melakukan solder seperti ini. Jadi melakukan solder maupun perekatan pada komponen motherboard itu biasanya menggunakan pinset ya sebagai alat penjepit atau alat perekat seperti itu. Nah, jadi ada dua ya alat penjepitnya ya atau pinsetnya. Jadi ini pinset untuk penjepit di bagian biasa ya. Nah, sedangkan ini untuk bagian yang sulit dijangkau oleh pinset biasa seperti ini ya. Biasanya digunakan di wadah-wadah yang seperti ini ya. Seperti ada rongganya yang sulit dijangkau oleh pinset biasa. Biasanya digunakan seperti ini ya. Karena di komponen motherboard itu biasanya ada juga yang tempatnya itu sulit dijangkau menggunakan pinset biasa maupun tangan kita. Makanya digunakan pinset seperti ini ya.